Beberapa perusahaan yang pernah saya bantu dari berbagai macam industri ya, ada manufaktur, jasa, event. Emang lagi on progress, emang sulit untuk bikin standar kinerja untuk hard kompetensi sama soft kompetensi. Pengembangan lagi diperbanyak, diperluas talentnya, diperbanyak gitu. Dibangun lagi yang generasinya udah selesai, ini dibangun lagi gitu. Dan selanjutnya akhirnya sama dengan yang lain, biasa saja, bahkan nanti kalau yang lain tuh lebih maju, kita yang terlindas kan, karena yang lain punya competitive advantage yang kita nggak punya, nah semacam itu. Justru ini yang harus dibangunnya yang tipis, nah, seperti itulah. Jenis kain seperti apa gitu ya, combat atau cardet yang lebih murah gitu, yang gramasinya berapa gitu. Nah itu bisa, mau lebih cepat bisa ya. Ambil kain di sebuah pabrik tekstilnya bikin garment sendiri gitu ya, meskipun mereka jumlahnya akhirnya massal ya, tidak customize gitu. Nah tapi ini kan juga jadi sebuah pesaing dari sisi produk ya, produknya sama bahan. Ada MT ya, manajemen training program di Ibu Sherly tadi, calon-calon yang nantinya bisa masuk ke jajaran manajemen. Nah tadi yang terbaik dari yang melamar, nah itu yang terbaik dari yang melamar. Yang melamar ada 50, pilih yang terbaik dari yang 50 tadi. Padahal mungkin ada yang lebih baik lagi di luaran gitu ya. Tinggal jadi prosesnya tadi saya cerita bisa panjang dan mungkin lebih dari 1 bulan ya, mungkin lebih dari 1 bulan untuk kita bisa dapat orang tersebut gitu, yang terintegrasi ya dengan program ini gitu ya. Ini contoh saja. Jadi untuk misalnya nanti kalau tadi contohnya di yang gudang garam tadi, branch manager si talent ini diharapkan akan menjadi para pemimpin di cabang tersebut. Kalau saya lihat tadi ada 2 manajemen training, yang satu sales and marketing, satu finance and accounting gitu ya. Terus model pengembalian, jangka waktu, tenor dan sebagainya, persyaratan. Nah terus bukan sekedar itu saja, itu kan produknya, tapi juga bagaimana si talent tadi bisa menjadi bisnis. Saya rasa ada kemiripan ya. Branch manager nanti kalau di Ibu Sherly mungkin arahnya ke bisnis consultant gitu ya. Nah nanti ada hasil assessment, kemudian branch manager ya di gudang garam tadi, kemudian contoh di saya juga modelnya branch manager. Kalau di Ibu Sherly mungkin bentuknya tadi bisnis consultant gitu ya. Ini program development ya, sebenarnya sudah kita bahas lebih lanjut ini ya. Nah ini talent developmentnya, frameworknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Siapa sih yang jadi sasaran gitu ya? Yang jadi sasaran ya karyawan yang star gitu ya. Nanti kita lihat di Nah seperti apa mentalnya kan? Misalnya gini, jangan sampai saya dapat janji dulu dong, yang modelnya nawar dulu. Saya dapat apa, saya baru ngeluarin perform. Nah itu nanti dulu Bapak Ibu. Perform kapan dan bagaimana dia training gitu ya, mengembangkan, tapi juga ada evaluasinya. Saya menekankan ini karena ya, kesannya tidak menambah kerjaan si manajer, jadi kerjaan saya kok, padahal sebenarnya manajernya terlibat gitu ya Pak. Yang 1, 2, 3 maka dia bisa dipersiapkan kemana, ke asisten supervisor dulu lah gitu ya. Retain sebenarnya diberikan kompensasi lebih baik gitu ya, entah nanti itu strategi di pengupahannya mau bentuk. Nah kalau dia masih berkarir, masih bisa berkarir, ya tunjangannya hilang, misalnya begitu, misalnya contoh aja. Kita ini kekeluargaan, apanya, manajemennya atau suasananya gitu kan, jangan jadi tentu talent harusnya sudah melihat ini sudah sesuatu yang ya sudah hanya dengan standar kompetensi maaf. Ini pertanyaan Bu Jessica tadi. Untuk jadi star sudah punya potensi gitu ya, tapi entah secara skill atau tadi implementasinya ya diskusi dulu tentang bisnis, organisasi future tadi ya saya cerita strateginya. Di sini ada manajer operasional gitu ya, Pak Sahidi 55 tahun ya, berarti udah mau pensiun ya tahun depan nih, tahun ini gitu.
Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, sudah. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, sharingnya.